Dia masih berharap kamu memaafkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel saya ini, channel yang baru. Dan bagi teman-teman yang beruntung menemukan channel ini, mohon dengan kerendahan hati untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas, dia masih berharap kamu memaafkan dia. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Mungkin yang ini akan lebih spesifik dalam posisi hubungan asmara kamu. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Situasi yang muncul, ada situasi yang memang dia saat ini merasakan ada perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia pun juga merasa tidak nyaman setelah memiliki beberapa koneksi yang tidak begitu baik dengan diri kamu. Artinya dia pun juga benar-benar menyadari ada situasi yang gak nyaman banget gitu loh, setelah menyakiti kamu, setelah memiliki interaksi yang kurang baik dengan kamu. Sehingga apa? Dia saat ini posisinya juga sudah mulai menyadari dengan beberapa kekeliruan dan juga dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dia rasakan pada posisi saat ini. Tetapi dia pun juga saat ini juga berada dalam keadaan yang bingung gitu loh. Dia pengen meminta maaf dengan kamu, dia pengen memperbaiki koneksi atau relasi hubungan dengan kamu, tetapi dia masih terhambat dengan beberapa hambatan-hambatan yang dia rasakan. Hal yang pertama yang menghambat itu adalah dia memiliki ketakutan. Kamu masih belum bisa memaafkan dia. Dan kalau kita lihat dalam sisi diri kamu, memang saat ini kamu pun juga masih menyimpan ada beberapa bekas-bekas masalah yang masih tersimpan di dalam diri kamu. Sehingga untuk kamu bisa untuk lebih mencair, untuk kamu bisa untuk memaafkan dia kembali, rasa-rasanya memang juga masih cukup berat gitu loh. Sehingga apa yang menjadi firasat dia, ketakutan dia untuk mendekati kamu, ketakutan dia untuk meminta maaf dengan kamu, itu memang masih ada. Karena apa? Kau pun juga masih menyimpan serpihan-serpihan permasalahan yang masih dalam tanda petik mendendam di dalam diri kamu. Walaupun sebenarnya kamu dalam posisi ketika dia datang meminta maaf, ya kau pasti akan memaafkan. Tetapi yang namanya melupakan beberapa interaksi atau beberapa koneksi yang kurang baik, ini kan juga butuh waktu. Sehingga posisinya adalah dia masih dalam situasi yang ragu-ragu untuk meminta maaf dengan kamu. Padahal posisi yang senyatanya terjadi di sini, dia sangat mengharapkan sekali kamu tuh bisa memberikan maaf bagi dia. Ketika kau bisa memberikan maaf bagi dia, dia akan bisa mulai kembali untuk menata energi yang baik dan juga bisa memperbaiki kembali hubungan dengan kamu. Tetapi pertanyaan yang terpenting adalah kamu mau atau tidak memperbaiki kembali hubungan dengan dia. Tetapi ya memang pada posisi saat ini kamu juga masih memiliki dalam tanda kutip prinsip ya. Saya katakan ini bukan keegoisan, tapi ini lebih cenderung kepada prinsip. Kamu masih memilih untuk menjauh dari siapapun yang pernah menyakiti kamu, memiliki prinsip untuk tidak terlalu berinteraksi dengan intens dengan siapapun yang sudah menyakiti kamu. Karena apa? Kamu memiliki anggapan gitu loh, yang sudah menyakiti kamu tidak layak diberikan ruang kembali di kehidupan kamu. Walaupun nanti juga pasti kamu juga akan luluh dengan sendirinya, tapi prinsip kamu saat ini bisa dikatakan sangat kuat sekali. Sehingga dengan prinsip yang kuat, tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang akan sangat-sangat bagus sekali sebenarnya untuk pendirian kamu. Tetapi memang kamu juga situasinya kadang juga ngerasa nggak nyaman juga. Karena apa? Ada orang yang meminta maaf, tetapi kenapa kok kamu tolak? Dalam artian kan seperti itu. Tapi yang jelas di sini saya rasa seiring dengan berjalannya waktu, kamu akan luluh dengan sendirinya. Dan kemudian bagaimana perasaan dia setelah memiliki beberapa koneksi yang tidak begitu baik dengan diri kamu? Memang akan timbul penyesalan, dan dia pun juga berharap dengan penyesalan ini mampu untuk bagaimana membuka celah kembali di dalam perasaan kamu, membuka celah di dalam hati kamu, sehingga apa? Kau bisa untuk memaafkan dia. Karena apa? Dia saat ini juga sangat berharap maaf dari kamu. Dia mulai menyadari kesalahan yang dia lakukan, mulai menyadari kekeliruan yang dia perbuat, sehingga apa? Dia pun juga berharap maaf dari diri kamu. Sehingga apa? Dia pun juga posisinya kalau kamu lihat di beberapa waktu terakhir ini memiliki indikasi untuk mendekati kamu dan sebagainya. Tetapi ya memang itu tadi, kamu masih berada dalam satu posisi yang masih membatasi interaksi dengan siapapun yang sudah menyakiti kamu ya. Apakah itu salah?
membatasi interaksi dengan siapapun yang sudah menyakiti kamu? Jawabannya nggak salah. Cuman di sini kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai kamu juga terlalu egois seperti itu. Ketika ada orang yang meminta maaf dengan tulus, ada orang yang meminta maaf dengan baik, yang memang alangkah baiknya untuk dimaafkan. Jangan sampai terjadi keegoisan yang terlalu tinggi. Karena ketika terjadi keegoisan yang terlalu tinggi, ini justru nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik di kehidupan kamu. Jadi tetap jadi pemaaf walaupun memang kau masih belum bisa untuk melupakan segala kejadian buruk yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Dan kenapa dia berusaha untuk meminta maaf dengan kamu? Karena dia menyadari saat ini perjalanan dia itu terhambat, langkah-langkah dia itu terhambat gitu loh. Dan dia menyadari bisa saja yang menghambat langkah dia ini adalah relasi yang kurang baik, adalah relasi yang kurang baik dengan diri kamu. Sehingga posisinya dia mulai menyadari, ternyata setelah menyakiti kamu, setelah mengecewakan kamu dan segala macam, itu akan menghasilkan beberapa keadaan-keadaan yang kurang bagus. Dan dia sangat menyadari hal itu. Sehingga pada posisi saat ini, dia pun juga memiliki keadaan yang dimana ingin bagaimana memperbaiki semuanya dengan baik. Sehingga memang dengan posisinya pun juga pengen sekali dia itu untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang ada, keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu ke depannya. Tetapi ya memang dalam situasi kamu yang masih memiliki prinsip, saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti dan juga harus bisa untuk lebih waspada terkait dengan apa yang muncul, terkait dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang ada, apapun yang terjadi, kamu juga wajib untuk selalu bersyukur dengan hal-hal yang baik, bersyukur dengan hal-hal yang positif yang terjadi dalam diri kamu. Nah, perkara nanti ke depannya seperti apa, ya biarkan saja mengalir seperti apa adanya. Karena ketika kamu bisa membiarkan semuanya mengalir seperti apa adanya, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik dan juga akan memberikan satu hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga posisinya adalah prinsip kamu, oke, saya hargai itu sebagai prinsip, tapi ingat jangan sampai ada keegoisan sehingga kamu tidak bisa memaafkan siapapun. Dan saat ini orang ini memang juga sedang ngejar-ngejar kamu untuk kamu bisa memaafkan dia. Nah, sehingga apa? Kamu juga jangan terlalu merasa tinggi dengan hal itu. Memang alangkah baiknya segala sesuatu yang ada itu harus dimaafkan terlebih dahulu supaya kedepannya bisa menghadirkan situasi yang bagus dan juga bisa menghadirkan situasi yang positif di kehidupan kamu. Dan memang saat ini kamu juga sedang bagus-bagusnya secara karir, secara usaha, pekerjaan dan sebagainya, dan bahkan secara kondisi keuangan kau pun juga sedang oke-oke saja, sehingga tidak perlu ada perkara dan juga tidak perlu ada permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi inilah pembahasan general reading. Dia mulai menyesal dan berharap kamu memaafkan dia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.